Dunia mulai menoleh ke Garuda. Satu demi satu, pemain timnas Indonesia tak hanya tampil tapi memimpin, mencetak gol, dan mencuri panggung di liga-liga top Eropa. FIFA pun tak bisa tinggal diam. Dua pemain timnas disorot langsung oleh Federasi Sepak Bola Dunia itu. Sementara satu nama lain mencetak gol penentu kemenangan yang bisa mengubah nasib timnas di laga krusial melawan China nanti. Dan di saat semua itu terjadi, dua bek tangguh Garuda bersiap bentrok langsung di laga hidup mati demi tiket Eropa. Bukan laga uji coba, bukan lagi spekulasi. Inilah kenyataan bahwa wajah-wajah timnas kini bertarung di level tertinggi. Bahkan, satu transfer mengejutkan mulai ramai dibahas. Michel Kers, bek masa depan Indonesia, dilirik dua raksasa Belanda sekaligus. Timnas Indonesia bukan lagi tim biasa, tapi tim yang pemain-pemainnya diintai klub besar, disorot FIFA, dan dijadikan simbol kepemimpinan di Eropa. Dan inilah cerita selengkapnya. FIFA akhirnya angkat bicara lewat akun Instagram resminya. Federasi tertinggi sepak bola dunia ini menyematkan gelar istimewa kepada dua pemain timnas Indonesia, Jesus dan Kelvin Verdong. Mereka yang dipercaya sebagai pemimpin di lapangan, tulis FIFA. Ya, bukan sekedar pujian, ini adalah pengakuan dunia atas peran besar keduanya sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Jesus memimpin Venezia mengalahkan Fiorentina di Serie A. 3 poin yang sangat mahal karena kemenangan itu membawa Venezia keluar dari zona degradasi. Sejak 2 Februari 2025, Itses dipercaya sebagai kapten utama menggantikan Joel Pohjanpalo yang pindah ke Palermo. Tapi jauh sebelum itu, Itses sudah lebih dulu jadi kapten timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi 5 September 2024. Ini bukan kebetulan, ini konsistensi. Sementara itu, Kelvin Verdong menunjukkan karakternya di laga yang tak kalah panas. Saat naik Nijmegen bertandang ke markas Ajax Amsterdam, klub tersukses di Liga Belanda dengan 36 trofi Eredivisie dan 4 Liga Champions. Verdong ditunjuk jadi kapten dan hasilnya Ajax dibantai 3-0 di kandangnya sendiri. Tanya itu di laga selanjutnya melawan NAC Breda, Verdong kembali dipercaya menjadi kapten dan berhasil mengalahkan tim tamu dengan skor telak 3-0. Verdong tak mencetak gol, tapi ia memimpin barisan pertahanan NAC dengan dingin, disiplin, dan tanpa kompromi. Dalam tekanan besar, dia menjawab dengan performa kelas atas. Di pertandingan lain, Eleanor Renders telah membuktikan siapa dirinya. Satu celah terbuka dan Eleanor Renders langsung masuk dalam sorotan saat Marcelino Ferdinand dipastikan absen dalam laga melawan China karena akumulasi kartu. Pelatih Patrick Kluivert harus memutar otak. Siapa yang pantas menggantikan peran gelandang eksplosif timnas Indonesia itu? Jawabannya bisa jadi Eleanor Renders. Pemain muda milik PEC Zwolle ini menjawab keraguan lewat aksi nyata. Di laga melawan Willem II pada 14 Mei lalu, Eliano tampil penuh percaya diri. Di menit ke-79 momen itu datang. Eliano menyusup ke jantung pertahanan lawan, mengejar umpan terobosan, mengecoh satu bek, lalu melepaskan tembakan keras dari jarak dekat. Gol indah yang jadi penentu kemenangan 2-1 untuk PEC Zwolle. Ya, tapi bukan cuma golnya yang bikin publik terkesima. Yang mencolok adalah cara dia membaca permainan, timing larinya, dan ketenangan saat eksekusi. Bahkan menurut statistik dari FotMob, rating Eliano menyentuh angka 8,3, tertinggi di antara semua pemain malam itu. Dari sisi pertahanan, dia tampil disiplin dan efisien. 1 tackle sukses dari 1 percobaan. Artinya, 100% duel darat berhasil ia menangkan. 3 kali intercept, membaca alur serangan lawan dengan tajam, 2 clearance, dan 2 sundulan bersih, membuat serangan Willem II tak berkembang. Total 6 aksi bertahan, ditambah dengan 6 recovery bola, yang menunjukkan insting bertahannya sangat aktif. Sementara saat tim menyerang, Eliano juga jadi ancaman nyata. 2 tembakan tepat sasaran, keduanya mengarah akurat, termasuk gol penentu kemenangan. 58 kali sentuhan, dengan 5 diantaranya di dalam kotak penalti lawan. 1 dribble sukses, 4 umpan ke sepertiga akhir, dan 3 long ball akurat. Menunjukkan bahwa dia tak cuma naik turun, tapi juga mengalirkan bola dengan cerdas. Buat Kluivert, Eliano bukan sekedar pelapis, dia adalah opsi serba bisa. Bisa jadi fullback, winger, bahkan gelandang serang. Namun tentu saja persaingan tak mudah. Ada nama-nama lain seperti
Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Strijk yang juga mengincar posisi di lini depan Garuda. Tapi jika bicara momentum dan performa, Eliano sedang berada di jalur yang tepat, dan jika diberi kepercayaan, bukan tak mungkin Eliano akan jadi solusi atas absennya Marcelino di laga krusial kontra China. Kemudian kawan seperjuangan di timnas kini jadi lawan langsung di medan tempur Eropa, Kelvin Verdonk dan Michel Kers. Dua nama yang dikenal solid saat mengenakan jersey Garuda kini berada di jalur yang bisa membuat mereka saling bentrok di babak playoff Eredivisie. NEC Nijmegen, tim Verdonk baru saja mengalahkan NAC Breda 3-0. Hasil ini membuat NEC naik ke peringkat ke-8 klasemen, sementara FC Twente milik Hilkers justru terpleset. Kekalahan 2-3 dari AZ Alkmaar membuat mereka turun ke peringkat 6. Dan inilah yang jadi krusial. Jika posisi mereka bertahan di klasemen akhir, NEC akan berhadapan langsung dengan Twente di semifinal playoff untuk memperebutkan tiket ke UEFA Conference League. Artinya, duel antara pemain timnas Indonesia tak bisa dihindari. Keduanya tampil sebagai starter dalam pertandingan terakhir. Verdonk sukses membawa timnya menang besar. Hilkers, meskipun bertahan gigih, harus menerima kenyataan pahit akibat kebangkitan AZ. Pertandingan ini bukan hanya soal tiket ke kompetisi Eropa, tapi juga akan jadi ajang pembuktian siapa di antara mereka yang benar-benar layak jadi starter abadi di lini belakang timnas. Belum sempat selesai musim, tapi isu panas sudah menyambar Michel Kers. Bek tengah timnas Indonesia itu kini resmi jadi incaran dua raksasa Belanda, PSV Eindhoven dan Feyenoord. Kabar ini pertama kali dihembuskan oleh Football Transfer NL. Feyenoord dikabarkan bakal kehilangan dua bek utamanya, David Hanko dan Gernot Trauner. Sedangkan PSV sudah memastikan akan berpisah dengan Olivier Boskakli. Dan Hilkers, meskipun berkaki kanan, ia dikenal mampu bermain di sisi kiri pertahanan. Fleksibilitasnya jadi daya tarik tersendiri. Nilai pasarnya saat ini menyentuh angka 9,1 juta euro atau setara 166 miliar rupiah. Harga yang mencerminkan kualitas dan potensi besar, bukan hanya untuk klub tapi juga timnas Indonesia. Meskipun begitu, belum ada negosiasi resmi. Status Meis masih terikat kontrak hingga 2026 bersama FC Twente. Namun menurut laporan ada kesepakatan tak tertulis. Jika ada tawaran besar masuk di musim panas 2025, Hilkers bisa dilepas agar tidak pergi gratis di tahun terakhir. Sang ayah, Vincent Hilkers, pun buka suara. Ia meminta publik tenang dan memberi waktu untuk Meis fokus menyelesaikan musim ini dulu bersama Twente. Biarkan berjalan dan lihat saja nanti. FC Twente itu klub hebat dan Meis sudah bermain di sana sejak lama. Jadi itu berjalan baik dan kedepannya, pertama, tuntaskan dulu musim ini. Meis masih terikat kontrak 1 tahun lagi. Jadi kita lihat saja ke depannya, kata ayah Meis, Vincent, dikutip dari YouTube FC Twente. Namun satu hal yang pasti, ketika dua klub sekelas Feyenoord dan PSV mau melirik, itu tandanya Michel Kers bukan lagi sekedar bek muda, tapi telah jadi aset panas sepak bola Belanda. Dan jika benar pindah ke salah satu dari mereka, bukan hanya karir Meis yang melesat, tapi level pertahanan timnas Indonesia juga bisa ikut naik kelas. Sorotan FIFA, gol penentu kemenangan, duel antara pemain timnas di Eropa, hingga rumor transfer ke klub-klub raksasa. Semuanya mengarah pada satu hal. Timnas Indonesia kini jadi perhatian dunia. Dulu kita hanya berharap 1-2 pemain bisa tampil di luar negeri. Hari ini, pemain kita jadi kapten, jadi pahlawan kemenangan, dan bahkan masuk radar transfer klub kelas atas. Eliano menjawab kepercayaan lewat gol krusial. Verdonk dan Jesus dipuji FIFA karena kepemimpinan mereka di lapangan. Sementara Michel Kers yang akan berduel dengan rekan setimnya bisa jadi bek timnas pertama yang memperkuat PSV atau Feyenoord. Inilah generasi emas yang sedang dibentuk dan semua performa ini akan diuji saat Garuda terbang ke China dan juga Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.